Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Rahayu sagung dumadi. Salam paseduluran, salam hormat saya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu support, selalu mendukung dengan like, subscribe, dan share video-video di channel saya. Tidak lupa, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam. Rasa hormat dan bakti kita kepada leluhur-leluhur kita. Tanpa adanya leluhur, kita juga tidak akan terlahir. Orang tua kita juga tidak ada. Makanya wajib bagi kita untuk menghargai leluhur-leluhur kita. Rasa hormat dan bakti juga kepada kedua orang tua kita yang telah mengandung, melahirkan, membesarkan, mendidik sehingga kita seperti saat ini. Dan juga rasa bakti kita kepada para sesepuh dan guru-guru kita yang selalu memberi pencerahan, selalu memberi wawasan sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan baik. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin membahas tentang suwung sejati. Ini sebenarnya pembahasan tentang meditasi. Suwung sejati itu sama saja dengan meditasi yang sebenarnya. Jadi di situ suwung dan meditasi itu sebenarnya sama. Semedi itu sama, nyepi itu juga sama. Dinamakan sejati, dimana di saat kita diam, kita tenang, kita bisa melepaskan seluruh beban, ego, keyakinan, bahkan nama kita sebagai label yang membuat kesombongan tentang aku. Di saat orang ingin mencapai ketenangan yang sebenarnya, mencapai meditasi yang sebenarnya, mencapai suwung yang benar-benar sejati, dia harus bisa melepaskan. Di saat diam, hanya sebagai manusia dan Tuhannya, makhluk dan Tuhannya, agama, keyakinan, suku, bahasa, bahkan keribetan hidup kita ini kita lepaskan apabila pengen mencapai tahap suwung yang sejati. Di situ baru kita akan mendapatkan rasa, pemikiran, olah pernapasan yang benar-benar bisa klik pada diri kita. Nah, dari kesadaran inilah kita akan menemukan berbagai macam petunjuk dari permasalahan yang kita hidupi, yang kita alami di dalam kehidupan kita di alam semesta itu. Jadi kalau kita diam tapi masih memegang
entah itu agamanya, keyakinannya, sukunya, bahasanya, dia tetap akan diam di egonya. Dia masih mengakui akunya. Aku sebagai orang Jawa, aku sebagai orang keyakinan ini, aku sebagai nama yang disandangnya. Itu harus dilepaskan semua. Kembalilah menjadi makhluk Tuhan yang sejati, yaitu sampean dikodratkan sebagai apa? Manusia. Ya udah, lepaskan, telanjangi diri panjenengan sendiri, sehingga sampean hanya sebagai manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang sama dengan manusia-manusia lainnya. Keyakinan, jabatan, suku bangsa itu selesai, tidak ada. Di situ baru jenengan bisa menemukan Gusti yang sebenarnya. Karena di saat nama kita dihapus semua, mau negara mana, mau suku mana, mau kulitnya apa, kita itu menyebutnya ya manusia. Sebangsa, bangsa manusia. Kalau hewan, sebangsa hewan. Nggak ada ajaran paling benar, enggak ada. Kebenaran sendiri itu yang seperti apa kita masih bingung. Sebenar-benarnya pasti ada salahnya. Salahnya kayak apa pasti ada titik kebenarannya. Itu sudah berdampingan. Isi dunia, benar, salah, baik, buruk, siang, malam, itu sudah berdampingan. Jadi ya itu ya, kita harus kalau pengen suwung sejati ya lepaskan. Jangan kamu merasa paling benar. Ini keyakinanku paling benar kan, menurut jenengan, menurut kita saja. Kita belum pernah bertanya kepada yang lainnya. Karena kebenaran yang sejati itu saat kita benar, di sekeliling kita juga benar, ke yang lainnya juga benar, bahkan ke makhluk yang lainnya juga benar. Baru kebenaran. Kalau merasa benar, itu ya benarnya sendiri, ataupun sok benar. Makanya untuk orang-orang yang ahli meditasi, tapi belum bisa mengontrol kata-katanya, mulutnya, pendengarannya, gerakannya, tingkah lakunya, budi pekertinya, jangankan meditasi, jangankan mengenal Tuhan, dia tuh hanya tahu saja, belum. Kalau benar-benar dia sudah dekat dengan Tuhan dan mengenal Tuhannya, dia tidak akan pernah membedakan satu dengan yang lain. Apalagi menggolongkan, apalagi merasa, itu tidak akan pernah. Itu orang itu berarti sudah tahu dengan Tuhannya. Tapi kalau tidak seperti saya tidak benar, kamu harus seperti ini. Kalau tidak seperti ini tidak baik, kamu salah, kamu ini, itu masih merasa mengenal Tuhan. Merasa kenal, berarti belum ketemu. Apalagi yang masih bernafsu mencari, mendekatkan diri apa, itu masih merasa belum dekat. Namanya mendekatkan diri berarti kan belum dekat. Mencari berarti dia belum ketemu.
berlomba-lomba mencari kebaikan berarti belum baik. Kalau sudah baik ya tidak usah berlomba-lomba, jalankan. Itu pemahaman. Pemahaman beda dengan kepandaian. Pemahaman sama pandaian itu beda. Kalau pandai semua orang saya kira sudah pandai. Tapi kalau pemahaman, pendalaman itu tidak semua orang bisa. Baca, nulis, cerita itu bisa. Tapi di saat mau mendalami benar-benar dalam, pada akhirnya dia akan cukup diam. Diam ini justru diamnya paham. Sampai bisa kaji di sekeliling panjenengan semua. Orang-orang yang suka ngeyel, pengen bener sendiri, nah itu perlu jangan sampean tanggapi. Karena orang-orang itu masih merasa bener sendiri, harus sesuai dengan dia. Jadi jangan ditanggapi, sampean harus menyadari yang waras ngalah. Karena orang-orang yang masih berpegang dengan egonya itu belum waras. Belum waras. Jadi yang waras ngalah. Biarkan. Apalagi orang-orang berdebat tentang ketuhanan. Dia itu belum tahu diri. Nah, orang yang sudah suwung sejati, ini tidak bahas ketuhanan. Kita ini makhluk tidak boleh bahas. Tuhan kok dibahas. Derajat kita ini apa? Kok bahas Tuhan? Dia itu pencipta kita yang memberi keberkahan kepada kita. Nggak usah dibahas. Kita bahasnya sesama makhluk saja. Saat orang mencapai tingkat mengenal dengan Tuhannya, benar-benar dekat loh, bukan mencari, benar-benar dekat, sudah tahu, mudah mengenal dirinya, menguasai dirinya, pasti lain sikap. Sadaran dirinya ya pasti tinggi. Pasti tinggi. Dan baik, benar itu pasti dia terima. Karena apa? Dia sadar, itu hakikat. Di dunia itu hanya itu, baik, benar, siang, malam, laki-laki, ya harus diterima semua, itu isinya dunia. Kalau sampean pengen baik saja, yang tidak baik siapa? Adanya orang baik itu karena ada yang tidak baik. Itu sebenarnya simpel. Ngopi dulu. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Sambil nunggu adzan selesai. Di
Di saat kita kembali ke suwung yang sejati, benar-benar suwung dengan tenang itu sama, suwung dengan meditasi itu sama. Kan dari dulu itu nyepi, semedi, suwung, meditasi. Nah ini sebenarnya sama. Di saat sampean benar-benar mencapai titik suwung yang sebenarnya, disitulah sampean itu sudah bisa melepaskan segala kemelekatan, segala kerisauan dalam diri panjenengan. Bahkan sampean bisa menelanjangi diri panjenengan sendiri. Di saat sampean telanjang, di situ sampean menyadari bahwa diri jenengan itu sekarang diciptakan sebagai manusia. Ya seharusnya kita itu memanusiakan yang lainnya. Jangan menghewankan, memanusiakan. Karena kita manusia. Kalau kita tidak bisa memanusiakan yang lainnya, yuk kita ini disebut hewan. Nah, kesadaran itu pentingnya. Karena apa? Titik dari meditasi itu puncaknya ya kesadaran diri. Seluruh ajaran itu puncaknya ya kesadaran diri. Semua tirakat puncaknya juga kesadaran diri. Makanya apabila ingin selamat, hidup makmur, tenang, bisa menyelesaikan segala permasalahan jenengan, kembali ke kesadaran diri. Kuncinya cuma di situ. Kalau orang bisa suwung, benar-benar suwung, bisa melepaskan, namanya kosong, isi. Kalau sampean tidak mau mengosongkan diri, sampean tidak akan pernah mendapatkan isi. Tidak akan pernah mendapatkan pencerahan. Karena Pak Sampan selalu megang ego jenengan. Kalau ndak seperti jenengan, ndak bener. Harusnya Sampan diam, melepaskan. Jadi apapun yang masuk itu diterima. Baik buruk kembali ke diri kita masing-masing. Kalau suka dijalankan, kalau ndak ya ndak usah. Yang baik dikerjakan, yang ndak baik ya ndak usah. Tapi diterima. Nah, itu baru namanya suwung kuisi. Jadi orang meditasi itu jangan ekstrim-ekstrim. Jangan ekstrim-ekstrim. Saya sudah tidak merasakan apa-apa, Kang. Sampai salah itu. Sampai tidak sadar. Orang hidup itu harus merasakan apa-apa. Saya sudah tidak memiliki keinginan apa-apa, Kang. Sampean itu egois. Sampean masih punya anak, istri, masih punya masa depan. Sampean itu dihidupkan ada tujuan. Meditasi itu bukan itu. Di saat sampean mencapai puncak kesadaran diri, di situ sampean menemukan wujud Gusti yang sebenarnya. Justru sampean itu akan memahami ilmu kehidupan. Sehingga tidak mudah menjatuhkan, tidak mudah menyalahkan. Yang ada hanya apa? Merangkul. Budi pekerti munculnya. Makanya kalau dalam leluhur dulu ajarannya itu simpel karena orangnya ahli meditasi semua, ahli merenung. Ajarannya cuma budi pekerti, toto kromo. Nggak macem-macem. Nggak banyak teori, nggak banyak tetek bengek. Orang hidup itu kalau berpegang dengan budi pekertinya dan tata keramanya dalam menjalankan kehidupan, ya selesai. Enak. Tahu adab, menerima adat, bangga berbudaya, enak.
itu namanya baru suwung, bisa melepaskan. Maka dalam kehidupan nyatanya dia akan menerima. Kalau orang tidak mau menerima, itu berarti belum sampai. Jadi meditasi itu adalah melepas. Tetapi di saat sampean punya masalah dalam hidup jenengan, meditasi sampean adalah solusi. Di situ adalah perenungan. Merenungi masalah yang jenengan hadapi. Di saat sampean bisa mengkaji diri jenengan dengan segala problema dan masalah jenengan, di situ sampean akan menemukan pencerahan dan solusi dari apapun yang sampean alami. Karena apa? Yang menentukan hidup kita, baik, buruk, sukses, enggak, susah, senang, itu kita sendiri. Bahkan yang bisa merubah hidup kita itu kita sendiri. Harus sadar itu. Kalau sampean mau pasrah, pasrah ke siapa? Sedangkan tidak ada yang bisa merubah hidupmu kecuali dirimu sendiri. Sampean mau pasrah ke siapa? Kalau tidak kembali ke diri kita sendiri-sendiri. Yang membuat kita semakin terpuruk itu karena kita merasa bingung. Bingung dengan apa? Rasa kita sendiri, ketakutan. Seakan hidup itu menakutkan. Padahal hidup itu berkah. Kita diberi hidup ini, wah, sebuah berkah, nikmat yang luar biasa yang seharusnya kita syukuri, bukan kita takuti. Kalau bersyukur itu kepasrahan, tapi kalau ketakutan itu adalah dari rasa kita sendiri. Takut susah, takut lapar, takut sakit, takut mati. Ya, sebenarnya itu kan yang menjadi belenggu dalam diri kita selama ini. Makanya di saat menemukan suwung yang sejati, di situ bisa mengkaji dirinya, memahami diri, kembali ke diri, tentang unsur yang ada dalam diri kita, rasa kita, pola pikir kita, bagaimana posisi kehidupan kita saat ini, bagaimana keluarga kita, anak kita, lingkungan kita. Di situ kita bisa mengkaji. Itu namanya membaca. Makanya di saat sampean meditasi, setelah tenang, suwung, sampean itu baru membaca. Itu sebagai petunjuk pertama, yaitu bacalah. Sampean mau membaca diri sampean sendiri dan alam di sekitar sampean itu sampean baca. Pasti segala sesuatu yang menjadi masalah jenengan itu ada solusinya. Tidak mungkin tidak. Dan sampean tidak akan kebingungan lagi. Namanya orang pasrah itu terakhir pasrahnya. Dipahami, diperjuangkan, hasilnya ini baru pasrah. Tapi harus melewati perjuangan dan usaha, baru pasrah. Itu namanya orang pasrah. Bukan pasrah tanpa gerak, itu namanya orang lumuh. Kalau orang Jawa itu namanya lumuh, bukan pasrah. Tapi kalau orang pasrah, benar-benar pasrah, itu dia pasti berjuang dulu, semampu dia, hasilnya baru dipasrahkan ke Yang Maha Kuasa. Tapi tidak mau berjuang, takut, mau gini tidak berani, mau gitu tidak berani. Itu namanya bukan pasrah, namanya lumuh.
Makanya kita harus mendalami itu di saat kita meditasi. Saya yakin orang yang mencari meditasi itu pasti dia ada masalah dalam hidupnya. Entah itu ekonominya, entah itu kesehatannya, entah itu ketenangan dirinya. Pasti. Nah, sampean kalau ingin menemukan solusi dari masalah jenengan, sampean harus benar-benar mengkaji dalam meditasi jenengan. Bukan diam tenang saja. Sampean akan masuk ke sesuatu yang justru membuat sampean jauh dari solusi masalah jenengan. Jadi saat sampean diam, tenang, masalah sampean apa? Nah, itu dibaca. Dikaji, itu namanya membaca, itu di situ. Hutang saya banyak, langsung dikaji. Penyebabnya apa? Oh, karena saya sendiri. Karena saya terlalu dulu menyepelekan. Allah angsuran sekian disepelekan ini. Akhirnya tidak mampu, menjadi beban dia sendiri. Oh, asalnya kan dari diri kita sendiri. Saya jatuh, Kang, ditipu temen. Loh, sebelum sampean bicara ditipu itu kan sampean percaya dulu dengan teman sampean. Sampean sudah memutuskan. Di saat keputusan sampean tidak tepat dan teman sampean itu tidak sesuai dengan yang sampean inginkan, baru sampean ngomong ditipu. Sebenarnya masalahnya juga dari sampean sendiri. Karena apa? Kurang waspada dan hati-hati dalam menentukan keputusannya. Makanya orang suwung itu pasti selalu punya solusi. Karena dia selalu memberikan ruang untuk pencerahan masuk kepada dirinya. Bukan hanya diam saja, bukan hanya tenang saja. Kalau bisa, orang itu selalu dalam kesadaran dirinya. Jangan hanya mengikuti hawa atau rasa yang ada dalam diri kita, tetapi kita kembalikan ke pola pikir kita yang sebenarnya. Karena akal pikir ini adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa, yang harus kita gunakan dalam kita menjalani kehidupan. Rambut satu dipisah jadi 7, itu adalah nalar, naluri, nalar yang harus diuri, ataupun daya pikir atau kreativitas yang harus selalu dikembangkan agar sampai bisa mencapai kemakmuran atau surga. Tapi harus hati-hati. Kalau tidak hati-hati, sampai bisa jatuh kesengsaraan. Itu sebenarnya awalnya dari diri kita masing-masing. Itu kalau kita mau memahami dan menyadarinya. Makanya kesejatian diri, di saat kita mau masuk ke diri kita sendiri, mengkaji, menelaah segala sesuatu yang sudah kita lalui, di situ akan menjadi sebuah ringkasan yang luar biasa, sehingga menjadi pembelajaran untuk diri kita sendiri. Dari apa? Perjalanan kita sendiri. Gak usah kita baca orang lain. Terlalu pinter baca orang lain tapi tidak pandai membaca dirinya sendiri, itu juga nol, omong kosong. Sebelum kita membaca orang lain, kita baca diri kita sendiri. Itulah namanya kesejatian diri. Ini kita berbagi edukasi, kita berbagi motivasi, agar kita bisa menemukan kemakmuran yang sejati dalam hidup kita. Jangan mencari ketenangan. Orang hidup itu tidak mungkin tenang. Sampai itu masih punya tujuan, jadi tidak mungkin tenang. Ayem, Kang, nggak bisa. Orang hidup itu nggak ada ayem-ayemnya. Karena apa? Masih punya tuntutan, masih punya tujuan dalam hidupnya. Ini semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya, untuk
Meditasinya, kuncinya diam, tenang, membaca, mengkaji. Apa yang dikaji? Diri kita sendiri. Apa yang dibaca? Diri kita sendiri dan alam sekitar kita. Di saat sampean mampu ke tahap itu, sampean akan selalu menemukan pencerahan dalam hidup panjenengan. Jadi saya terima kasih, salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.